The patient's name is Louis Drax, 9 years old. He fell off one of the cliffs at Land's End. We're not supposed to use the word miracle, but this might call for an exception. Didn't you see the news this morning? He was pushed. I think some people don't want to wake up until they feel safe. What if Louis is reaching out? I'd like to try something, but I need you to be careful. Maybe you figured it out. Figured it all out. The Nine Lives of Louis Drax adalah judul film yang akan kita ringkas alur ceritanya pada video kali ini. Film ini diangkat ceritanya dari novel bestseller berjudul sama yang ditulis oleh Liz Jensen yang terbit pertama kali di tahun 2004 di Inggris. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini diperankan oleh beberapa bintang film terkenal seperti Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul, dan Aidan Longworth yang berperan sebagai bocah cilik berusia 9 tahun bernama Louis Drax yang di sepanjang hidupnya mempunyai sejarah hampir mati sebanyak 8 kali. Film bergenre psikologi thriller ini menceritakan tentang perjalanan hidup keluarga Drax yang harus menghadapi kenyataan bahwa anak tunggalnya kini harus mengalami koma berkepanjangan setelah jatuh dari atas tebing. Film yang berdurasi 108 menit ini memiliki alur cerita yang maju mundur, dan semoga cara saya menceritakan bisa dengan mudah dipahami oleh kalian yang menontonnya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Film diawali dengan diperdengarkannya narasi langsung dari Louis Drax yang menceritakan tentang kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya yang ia alami di sepanjang hidupnya. Insiden pertama terjadi pada saat ia hendak dilahirkan, di mana dokter yang menanganinya hampir menggunakan gergaji untuk membelah perut ibunya. Berikutnya terjadi pada saat ia berumur 16 minggu. Selain itu, hampir di setiap tahunnya, Louis menghadapi setidaknya 1 kali kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ia pernah digigit laba-laba, disengat lebah, kesetrum listrik, dan beberapa kali keracunan makanan. Dan yang paling terbaru adalah saat ia terjatuh dari sebuah tebing yang sangat tinggi di pinggir laut, yang justru terjadi pada saat mereka sekeluarga sedang piknik merayakan ulang tahun Louis yang ke-9. Sebuah helikopter terbang mendekati tebing dan kemudian regu penyelamat berhasil mengangkat tubuh mungil Louis Drax. Kemudian bersama dengan ibunya yang tengah syok berat itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara itu ayahnya, Peter Drax, masih belum diketahui keberadaannya. Louis kemudian diberikan tindakan preventif dari dokter untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya, nyawanya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Louis Drax pun dinyatakan meninggal dunia. Dan film pun selesai. Canda aja kali. Yuk lanjut. Tubuh Louis lalu dibawa ke kamar mayat untuk diotopsi oleh petugas. Namun tiba-tiba Louis pun terbangun dan tidak jadi meninggal. Ia lalu dinyatakan koma oleh dokter dengan kondisi tubuh bagian dalam yang sangat rusak parah. Louis pun kemudian ditempatkan di sebuah ruangan khusus. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Dr. Alan Pascal dipanggil ke rumah sakit. Ia merupakan seorang dokter spesialis pediatrik yang mendapat tanggung jawab untuk menangani kasus Louis. Dr. Pascal menjelaskan kepada Natalie kalau kasus anak tunggalnya itu merupakan salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran. Natalie pun kemudian diizinkan untuk menjenguk putra tercintanya itu. Kita kemudian diajak ke situasi di masa lalu, di mana saat itu oleh ibunya Louis dibawa untuk menjalani terapi ke seorang psikiater bernama Dr. Michael Perez. Di sini mereka berdua saling mengobrol satu sama lain dengan topik pembicaraan seputar kehidupan sehari-harinya Louis. Oleh Dr. Pascal, Louis yang sedang koma kemudian kembali dipindahkan ke sebuah fasilitas khusus untuk menangani anak-anak yang mengalami traumatis dan koma berkepanjangan. Dr. Pascal yang memang terbiasa menangani anak-anak koma kemudian mempunyai sebuah teori menarik bahwa bisa saja Louis tidak ingin terbangun dari komanya, setidaknya sampai mereka benar-benar merasa aman. Sementara itu, karena ayahnya yang masih belum diketemukan, membuat Peter Drax untuk sementara waktu ditetapkan menjadi tersangka percobaan pembunuhan Louis. Kembali ke masa lalu, saat di ruangan Dr. Perez, Louis kembali mengoceh hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah saat ia menyebutkan
kalau segala macam kemalangan yang ia terima akan berakhir dengan ia yang terbaring lama di rumah sakit. Dan ketika saat itu tiba, ia merasa kalau tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Cause you feel safe? Dr. Pascal kemudian bertemu dengan Inspektur Dalton, polisi yang sedang menangani kasusnya Louis. Polisi itu kemudian menyarankan agar keamanan di rumah sakit tersebut lebih diperketat. Dan kemudian kita diperdengarkan lagi oleh narasi langsung dari Louis Drex yang menceritakan tentang kondisi ia yang saat ini sedang mengalami nyenyaknya tidur di kala koma, di mana ia bisa mengingat segala momen-momen bahagia bersama dengan keluarganya. Ia juga mampu mengetahui kondisi terkini saat ibunya sedang didekati oleh Dr. Pascal, dan juga sadar kalau ibunya saat ini tengah khawatir dengan kondisinya. Pada suatu ketika, saat Louis dan ayahnya sedang bertamasya di SeaWorld, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang teman wanita ayahnya, yang belakangan diketahui kalau wanita tersebut ternyata adalah mantan istrinya Peter. Kejadian tersebut kemudian diceritakan oleh Louis kepada ibunya, dan tentu saja pertengkaran di antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Kejadian itu lalu ia ceritakan kepada Dr. Perez. Louis menyebut kalau ayah dan ibunya itu tidak saling mencintai. Bahkan Louis juga mengetahui kalau Peter Drex yang selama ini ia panggil ayah ternyata bukanlah ayah kandungnya. Meski bukanlah seorang ayah kandung, tapi rasa cinta dan sayangnya Peter kepada Louis melebihi rasa cintanya kepada dirinya sendiri. Seorang dokter di rumah sakit yang merasa iba dengan kondisi psikis Natalie kemudian mengundangnya ke sebuah pesta. Dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, tak sulit bagi Natalie untuk jadi perhatian para pria-pria beristri yang ada di pesta tersebut. Tak terkecuali oleh Dr. Pascal yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan. Di ruangan praktek Dr. Perez, Natalie kemudian memarahi dokter gendut tersebut karena ia tidak senang saat ia mengetahui kalau dokter tersebut mulai mengajukan pertanyaan mengenai suaminya kepada Louis. Ia kemudian menghentikan proses terapi Louis dan cabut dari situ. Dalam keadaan koma, Louis berbicara dengan makhluk alam bawah sadar yang selama ini menemaninya. Louis mengatakan kalau ia membenci Dr. Perez karena ia telah membocorkan rahasia obrolan mereka berdua kepada ibunya. Because it's a secret between him and me. But he lied. He did tell her. Kembali ke rumah sakit, Natalie lalu mengajak Dr. Pascal untuk berjalan-jalan sore di sekitar rumah sakit. Mereka kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan pribadinya Natalie sekeluarga. Natalie menceritakan bagaimana Peter tiba-tiba berubah menjadi sedikit lebih kasar pada saat mereka sedang piknik merayakan ulang tahun Louis yang ke-9. Louis lalu kabur karena ketakutan dan terjatuh dari atas tebing. Natalie juga menceritakan kalau suaminya itu adalah satu-satunya pria yang selalu bersama dengannya sejak ia pertama kali bertemu di umur 18 tahun. Obrolan di antara mereka berdua itu pun kemudian menjadi semakin intens dan menjurus lebih intim. Tapi keintiman tersebut berhenti saat mereka melihat Louis yang bangun dan terduduk di tempat tidurnya, seolah-olah tidak terima melihat ibunya yang sedang bermesraan dengan pria lain. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, karena Louis ternyata masih ngantuk dan kembali tidur dalam keadaan koma. Si bocil capek begadang kayaknya. Peter kemudian masuk ke kamar Louis dan memberitahukan kalau ia harus pergi untuk sementara waktu ke rumah ibunya di San Diego, karena ia tidak ingin ibunya semakin marah setelah mengetahui kejadian di SeaWorld tempo hari. Dr. Pascal kemudian mencoba berkomunikasi dengan Louis yang kembali ke kondisi koma, sampai kemudian ia menyadari ada yang mengawasi mereka berdua sedari tadi. Pascal kemudian mengikuti jejak tersebut hingga sampai ke sebuah ruangan operasi dan kaget saat melihat kalau itu adalah sosok makhluk misterius dengan rumput laut yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun alangkah beruntungnya, ternyata itu hanyalah mimpi dari Dr. Pascal. Natalie kemudian menelpon Pascal untuk datang ke rumahnya. Di sini Natalie memperlihatkan sepucuk surat yang ia terima di kotak surat depan rumah yang berisi sebuah peringatan agar ibunya tidak terlalu dekat dengan Dr. Pascal. Surat itu kemudian mereka perlihatkan ke polisi Dalton yang kemudian berasumsi kalau yang melakukan itu adalah Peter Drex yang berusaha menyerupai tulisan tangan Louis. Dalton kemudian memperingatkan Pascal agar tidak berhubungan terlalu dekat dengan Natalie. Merasa keberadaan Natalie tidak aman berada di rumah sendirian, Pascal kemudian menyarankan Natalie untuk menginap di rumah sakit, sekaligus agar lebih dekat dengan Louis. Esok harinya, Dr. Pascal pergi ke semua rumah sakit jiwa menemui Dr. Perez yang sebelumnya pernah melakukan terapi kepada Louis.
Saat Dr. Perez diperlihatkan surat yang diterima oleh ibunya, ia justru meyakinkan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam surat itu sama persis dengan yang biasa digunakan oleh Louis dalam berkomunikasi setiap harinya. Pascal kembali ke rumah sakit dan ia melihat istrinya Sophie sudah ada di dalam ruangannya membawakan surat yang dikirimkan ke rumahnya. Surat itu ditulis dengan gaya bahasa dan tulisan yang sama persis dengan surat sebelumnya yang diterima oleh Natalie, yang isinya mengancam agar Pascal tidak melanjutkan hubungannya dengan ibunya Louis. Dalton kemudian memberitahukan sebuah fakta, kalau Peter bukanlah ayah kandung dari Louis. Selain itu, Louis dulunya juga pernah hendak diserahkan kepada orang lain agar diadopsi. Pascal kemudian mengkonfirmasi kebenaran fakta tersebut kepada Natalie di kamarnya. Natalie lalu mengaku kepada Pascal kalau Louis adalah anak dari hasil hubungan yang tidak ia inginkan. The nature of Louis' conception isn't something I'd wish on any woman. Dan setelah itu mereka berdua pun melakukan hubungan badan. Scene kemudian kembali ke masa lalu di mana memperlihatkan saat Peter dan Natalie pertama kali bertemu di rumah sakit saat Louis mengalami kecelakaan ketika masih bayi. Dan setahun kemudian pun mereka menikah, meskipun saat itu Peter sudah punya seorang istri. Beberapa hari setelahnya, Louis dikunjungi oleh Violet, ibu dari Peter Drax, yang memperingatkan Pascal bahwa kondisi ibunya Louis, yakni Natalie, sangatlah tidak stabil dan kepribadiannya sangat manipulatif. Ia juga meyakinkan Pascal kalau Peter takkan mungkin menyakiti Louis seperti yang dituduhkan oleh polisi selama ini. Tak lama kemudian, Inspektur Dalton masuk ke ruangan. Ia lalu memberitahu Violet kalau Peter Drax telah diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah gua tak jauh dari tempat Louis jatuh. Sementara itu, Louis yang berada di dalam dunia alam bawah sadarnya bertemu dan berbincang dengan makhluk misterius yang diselimuti rumput laut. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah gua yang amat sangat dalam. Dan di situ baru diketahui kalau makhluk itu ternyata adalah manifestasi dari sosok ayahnya Peter Drax yang telah meninggal dunia. I don't want you to die, Dad. I know, darling boy. Pada suatu hari saat bangun dari tidur siang, Pascal diberitahu oleh suster penjaga kalau ia tidur sambil berjalan. Tak hanya itu, ia juga menuliskan sebuah resep berbahaya untuk Natalie. Pascal kemudian melihat rekaman CCTV untuk melihat kembali apa yang terjadi. Ia kemudian mencoba mengkombinasikan segala keanehan, termasuk juga dengan surat-surat yang sebelumnya mereka dapat, membuat mereka percaya bahwa ketika Pascal tertidur, Louis entah bagaimana caranya telah mengendalikan pikiran dan tindakan Pascal. Kemudian atas dasar asumsi itu, Dr. Perez lalu dihadirkan ke rumah sakit untuk membantu mengungkapkan kasus tersebut dengan menggunakan alat medis yang dihubungkan ke otak Pascal, dengan tujuan agar bisa berkomunikasi melalui alam bawah sadar dengan Louis menggunakan suara Dr. Pascal. Still someone with you. It's me. Rasputin came with us on a picnic. What happened that day? Louis kemudian mengungkapkan apa yang terjadi selama piknik berlangsung. Natalie, ibunya, mencoba memberi Louis beberapa permen buatannya sendiri, tapi melarang Peter untuk ikut memakannya, yang akhirnya membuat Peter curiga dan terjadi perkelahian di antara keduanya. Louis menjauh dari situ dan berlari mendekati pinggir tebing. Natalie dan Peter lalu menghampirinya berusaha untuk membujuk Louis, namun keduanya kembali cekcok yang diakhiri dengan Peter yang didorong oleh Natalie jatuh ke jurang hingga tewas seketika. Louis yang melihat ibunya membunuh Peter lalu berjalan mundur ke arah tebing dan kemudian loncat ke dasar jurang. Seketika itu juga detak jantung Louis pun tiba-tiba berhenti dan Dr. Pascal pun terbangun. Ia langsung mencoba menghidupkan Louis kembali menggunakan alat kejut jantung. Beruntungnya nyawa Louis kembali bisa diselamatkan. Sementara itu dalam sebuah cuplikan masa lalu, terbukti bahwa Natalie bertanggung jawab atas semua insiden yang pernah dialami oleh Louis, seperti membekapnya menggunakan bantal saat masih berusia 16 minggu, memberikan cairan beracun kepada makanannya, menyetrumkan listrik saat Louis sedang merangkak berada di dekat soket, dan yang terakhir adalah meracuni permennya saat mereka hendak piknik. Beberapa bulan kemudian, Pascal pun pindah rumah setelah resmi berpisah dengan istrinya. Ia kemudian pergi berkunjung ke rumah sakit jiwa tempat Dr. Perez bekerja untuk melihat kondisi Natalie yang dirawat di sana. Dr. Perez kemudian menjelaskan kepada Pascal kalau Natalie didiagnosis mengidap sindrom Munchausen by proxy,
sebuah kondisi psikologis di mana penderitanya mencari perhatian lebih dengan memanipulasi gejala penyakit pada anak-anak. Natalie akhirnya harus dirawat di rumah sakit tersebut dengan kondisi sedang hamil besar. Sementara itu, Louis masih terbaring dalam keadaan koma, di mana saat ini neneknya lah yang mendampingi Louis. Louis menganggap kalau kondisi komanya kali ini adalah yang ia harapkan sejak dulu, karena memungkinkan ia untuk tinggal terus bersama dengan ayahnya di alam bawah sadar. Namun, Peter memberitahu Louis bahwa dunia ini terlalu indah untuk dilewatkan, dan Louis harus tumbuh besar untuk menjalani hidupnya. Louis akhirnya terbangun dari koma, dan film pun berakhir. Gimana alur filmnya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Atau jangan-jangan masih ada yang belum mengerti. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.